Sembari menunggu Isya, saya mau merespon ceramah Qori Oktiva di Majelis Nurul Mustafa ya. Kalau tidak salah Majelis Nurul Mustafa di Haul Habib siapa gitu. Yang menurut informasi di internet itu data-datanya menunjukkan dia adalah pelaku pelecehan seksual yang selangkangannya bau, kata salah satu korbannya. Ada beberapa poin ya. Yang pertama, poin seorang Habib di situ mengatakan bahwa Qori telah bertobat. Ya, itu bertobat dari Aswaja menjadi Syiah. Dan katanya sudah mendapat hidayah ya. Berarti sudah mendapat hidayah menjadi Syiah, menjadi tukang rias kuburan jadi rainbow cake. Kemudian Qori juga mengumumkan ada antitesis yang dengan mudah dia bikin gitu. Baguslah kalau sudah ada antitesis, artinya bisa memperoleh hadiah 200 sampai 500 juta dari Abah Setu. Kan bagus. Jadi tidak ada alasan lagi bagi klan Habib Alwi dan budak-budaknya untuk tidak mengadakan sebuah pertemuan forum dialog atau forum diskusi atau forum debat dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani secara formal, di mana Rabithah Alawiyah memberikan mandat kepada Qori Oktiva untuk menjadi perwakilannya dalam rangka membuktikan keabsahan nasab klan Habib Alwi. Antitesisnya sudah tersedia, kemudian hadiah finansialnya 200 sampai 500 juta dari Abah Setu sudah tersedia. Maka tidak ada alasan untuk tidak mengadakan forum dialog secara fair, tidak ada intrik, tidak ada sabotase, tidak ada tipu-tipu seperti yang kemarin-kemarin. Ya makin bagus. Kemudian itu kan Qori bisa bekerja sama, join force dengan Rumel Al-Qadal, S2 palsu, historian palsu itu, pendusta, pembohong itu, sama Zaini Al-Proposali, sama Wafi, sama Al-Aidrus Romli. Nah, join forces untuk berdebat atau berdialog dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Minta mandat dari Rabithah Alawiyah. Kan antitesisnya ada. Sekali lagi, hadiah finansialnya 200 juta sampai 500 juta juga sudah disediakan oleh Abah Setu. Jadi Qori itu Qori itu dijauhi oleh Kiai Imad dan kawan-kawan, kemudian diterima oleh kubu klan Habib Alwi. Itu menunjukkan ya entah antara dua itu. Satu, kebesaran hati dari klan Habib Alwi kepada orang yang telah menjahanamkan nasab mereka, leluhur mereka. Woi, Pak Alawi jahanam. Nasab lo urungkan, lo liatin aja. Hah? Ilmu orang ada. Ya. Betul. Nasab orang arti. Betul. Ya. Ngagulnya selangit. Nah. Ya. Insyaallah. Buset. Dawir mulu. Nyari apam gratis. Malu apa malu? Udah, rungkan lu. Ngaku tuh bukan keturunan Nabi. Ngaku keturunan Nabi. Nun mati ketemu orang tahu. Ya. PA. Orang yang meneliti kepalsuan nasab Bani Ba'alwi semakin bertambah dan bertambah. Kenapa? Karena memang nasab Bani Ba'alwi ini sudah kena laknat Tuhan Rabbul Izzah. Loh, kok bisa kena laknat? Yang namanya laknat itu Allah berikan kepada orang yang kena laknat, dijauhkan dari kebaikan dan keberkahan. Betul tidak? Kita lihat dari mulai nasab mereka dipalsukan, tidak
sekali yang kekal abadi nasab mereka. Di zaman awal dibukukan nasab mereka sudah muncul ada penentangan. Siapa yang mengakui nasab Ba'alwi itu nasab sahih tanpa bisa menghadirkan bukti kebenaran nasab Ba'alwi dengan kitab yang ada pada generasi 12 generasi setelah Rasul, maka hukumnya haram membela nasab palsu cilaka 15. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, gak pandang bulu, walau janggutnya panjang sampai Masjidil Haram tetap masuk neraka. Saya kasih tahu, Jahannam. Loh iya, nggak boleh kita mengaku kebenaran diganti dengan kebatilan atau kebatilan dibalik menjadi benar. Ba'alwi Jahannam yang begitu kan, itu Qori itu kan yang bikin ramai di media sosial, semakin meluluh lantakkan, memporak-porandakan martabat dari klan Habib Ba'alwi, dan itu masih diterima oleh klan Habib Ba'alwi. Padahal di kubu Keimat, kalau kita anggap kubu aja ya, kubu Keimat untuk mempermudah ya. Padahal di kubu Keimat dia mungkin tanda kutip dijauhi lah, karena perilaku, karena watak, tabiat, karakteristik, mental dan lain sebagainya. Tapi diterima di kubu klan Habib Ba'alwi. Ya entah apakah klan Habib Ba'alwi itu sedemikian putus asanya tidak ada lagi sosok yang bisa bersuara di publik membela klan Habib Ba'alwi. Saking gak adanya lagi, ya sudahlah, daripada ndak ada, Qori aja lah gitu. Barangkali begitu. Tapi ya bagus lah, saya mendukung Qori untuk terus berdekatan intens, bermesra-mesraan dengan klan Habib Ba'alwi. Jahannam yang begitu-begitu ya. Bagus. Yang selanjutnya yang poin di ceramah Qori itu begini nih. Saya tulis itu. Mereka akan mencari tahu mana-mana kuburan-kuburan yang ramai dan mereka lihat di situ kalau ada tulisan-tulisan Ba'alwi. Nah, mereka akan ngeklaim itu makam palsu. Sampai hari ini belum terbukti secara virtual. Belum terbukti secara virtual. Virtual tuh bagaimana maksudnya? Belum terbukti secara virtual. Belum terbukti secara virtual makam itu dilakukan oleh habaib. Kenapa? Ini metodologi yang harus kita cari tahu sedalam-dalamnya. Metodologinya, mereka temukan makam-makam palsu lalu mereka klaim itu dari Ba'alwi tapi dihancurkan buktinya. Coba berpikir, kenapa mereka hancurkan buktinya kalau bukan ini adalah niat untuk fitnah? Buktinya tidak dihancurkan, barang palsunya yang dihancurkan karena sangat berbahaya bagi eksistensi bangsa pribumi Nusantara. Kalau buktinya ada, yaitu dalam bentuk foto, video, saksi, bahkan aparat negara terlibat di dalam penghancuran barang-barang palsu itu. Sebagian bukti-bukti seperti nisan dan lain sebagainya itu, yang palsu-palsu itu, kan juga diserahkan kepada polisi. Itu kan ada videonya kan. Seingat saya ya, ini saya liatin data, saya sebutin data-datanya beberapa ya sebagai sampel saja. Misalnya KRT Sumodiningrat itu kan ada toh, jelas itu ada tantangan juga dari Raden Rashid dan timnya untuk berdebat, sampai sekarang tidak berani. Ki Ageng Sampar Angin menjadi bin Yahya, Ki Juru Martani menjadi Abdurrahman Alaidrus. Wajah-wajah pelakunya nyata terdokumentasi bernama Habib Hussein bin Abu Bakar Alaidrus. Kemudian ada Ki Ageng Penanggungan, Ali Dipowongso, Syekh Gajah Barong. Kemudian siapa lagi nih? Makam yang diklaim sebagai guru dari guru pendiri NU dan Muhammadiyah, gurunya Mbah Soleh Darat. Ini dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian Mbah Priyo itu di Jakarta. Ada
Pangeran Purboyo menjadi Sayyid Anu, itu ada juga tuh. Kemudian Pangeran Kidul, Raden Kusumo Jati menjadi bin Yahya. Lutfi bin Yahya mengklaim di Ngawen Gunung Kidul diberi marga bin Yahya bernama Habib Husain bin Toha bin Yahya, adik dari KRT Sumo di Ningrat. Yang kemarin itu dibongkar, bukan dibongkar, dikembalikan ke asalnya oleh Terah Keraton Jogja. Itu videonya juga ada. Makam palsu ini banyak ini. Buju Azimat menjadi Assegaf Al-Haddad. 26 makam Keraton Jogja dibaluikan ini kalau di data saya ya. Kemudian Sultan Hamengkubuwono III menjadi Sayyid Hasan. Gusti Pangeran Haryo Diponegoro menjadi Sayyid Abdul Hamid. Makam di Pulau Panjang Jepara menjadi Habib Syekh Abu Bakar bin Yahya Ba'alwi. Mbah Surgi Jatikusumo Batang menjadi Habib Muhammad bin Hasan bin Yahya. Di kompleks Sunan Bonang itu banyak sekali, ada sekitar 30, 60 atau 80 ya. Ada banyak. Kemudian secara literatur itu ada disertasi Dr. Widianti mengenai kepalsuan makam di Bali oleh Habib. Itu secara literatur. Kemudian literatur lainnya yang dari internal nih, Habib Ismail Fajri Alatas di bukunya What is Religious Authority. Di buku tersebut Ismail Fajri Alatas menuliskan, selama 3 dekade terakhir Habib Lutfi berupaya mengidentifikasi makam-makam tua tak dikenal sebagai makam wali, mendirikan bangunan makam baru dan memulai tradisi ziarah baru. Kebanyakan makam tersebut diidentifikasi sebagai makam leluhur dan kerabatnya. Modelnya mengikuti bangunan makam para tokoh wali Ba'alawi terkemuka seperti makam Ahmad Al-Attos di Pekalongan, lihat bab 3. Dengan bantuan murid-murid dan pengikutnya dan berkat kedekatannya dengan berbagai aktor negara, Habib Lutfi dapat mendirikan bangunan makam di atas pusara Hasan dalam kurung Sumodiningrat di Keramat Jati, Semarang, Jawa Tengah. Putranya Toha yang dianggap dan seterusnya. Di situ udah, bahkan dari literatur klan Habib Ba'alwi sendiri tuh, Ismail Fajri Alatas. Saksinya ada tuh dituliskan. Ia juga mendirikan bangunan makam di atas pusara ayahnya Ali dan kakeknya Hasim di Pekalongan. Makam-makam tersebut membentuk jejaring spasial yang berfungsi sebagai elemen pendukung penuturan lisan Habib Lutfi tentang kewalian para leluhurnya, dan seterusnya. Di buku itu juga disebutkan, meski kalangan Ba'alawi Pekalongan masih meragukan identitas baru makam-makam itu, meski kalangan Ba'alawi Pekalongan masih meragukan identitas baru makam-makam itu, salah seorang kawan saya mengatakan bahwa Habib Lutfi suka mengklaim makam kuno para kiai sebagai makam keluarga bin Yahya. Narasumber lainnya menuturkan bahwa Habib Lutfi melakukan yahyanisasi kuburan kuno. Kemudian yang terakhir yang ini ya, yang saya ingat ya, itu yang di Mojokerto itu kan pelakunya Habib juga. Kemudian bukti literatur yang berikutnya itu dari buku karya Zainul Milal Bizawi, Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, yang mana dalam buku ini KRT Sumodiningrat dianggap Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Bahkan di sini juga ditampilkan foto yang di Semarang. Nah, di buku berjudul Jejaring Ulama Diponegoro karya Zainul Milal Bizawi itu dituliskan, makam-makam kuno sebagai makam-makam wali melalui mimpi dan visi spiritualnya telah berjalan lama. Banyak kuburan kuno yang sebelumnya tidak dikenali dan mengidentifikasinya dengan identitas baru di berbagai tempat di Jawa, Kalimantan, Batam, dan daerah lainnya ditemukan oleh Habib Lutfi. Ini artinya Habib Lutfi telah melakukan proyek history making atau produksi sejarah dengan metode baru, yaitu melalui mimpi dan visi spiritual. Sejarah dalam konteks ini bukan sebagai peristiwa yang terjadi di masa lalu,
tapi sejarah yang dibuat, dipikirkan, dan dimaterialisasi. Dalam hal ini, mimpi atau visi spiritual menempati posisi sentral dalam proses identifikasi situs sejarah, dan seterusnya. Dari tulisan tersebut dapat dipahami bahwa Habib Lutfi bin Yahya memang melakukan proyek history making dan pemalsuan makam dan atau pengubahan identitas makam leluhur Nusantara di berbagai daerah. Daerah yang disebutkan pada buku tersebut adalah Jawa, Kalimantan, Batam, dan daerah lainnya. Nah, itu masih banyak lagi. Nah, itu sudah. Nah, begitu. Kalau Kori mengatakan itu fitnah, ya silakan aja. Bukti-buktinya ada. Silakan ditempuh jalur hukum kalau memang klan Habib Alwi merasa difitnah. Sementara begitu, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.